Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM G0023-113 dari kelompok A2. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi anatomi dari kardiorespirasi. Nanti yang akan kita bahas itu ada faring, ada jantung, mediastinum, dan diafragma. Oke, pertama di sini untuk pertama faring dulu. Di sini faring dibagi menjadi 3, ada nasofaring. Nasofaring ini yang sejajar dengan nasa atau hidung, terus orofaring sejajar dengan mulut atau oral. Lalu ada laryngofaring yang sejajar dengan faring yang sejajar dengan laring. Oke, pertama nasofaring terlebih dahulu. Nasofaring ini skeletopisnya VC1 sampai VC2. Fungsinya sendiri untuk respirasi. Lalu pada nasofaring ini terdapat struktur choanae, optae, tonsilla pharyngeal, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Untuk nasofaring sendiri itu di bagian sini. Lalu selanjutnya orofaring. Orofaring ini skeletopisnya dari VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan sekaligus respirasi terutama. Lalu di orofaring ini strukturnya ada isthmus faucium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, dan fossa tonsillaris serta tonsilla palatina. Orofaring sendiri itu ada di bagian sini. Dari VC2 batasnya ini sampai VC3. Oke, selanjutnya laryngofaring. Laryngofaring sendiri itu yang faring yang sejajar dengan laring, skeletopisnya VC3 sampai VC5. Strukturnya ada fossa piriformis, aditus larinis. Dia ini terletak pada VC3 di sini sampai VC5 di sini. Bagian sini ini adalah laryngofaring. Oke, lanjut. Nah, untuk yang memvaskularisasi dari faring sendiri itu ada untuk arterinya. Pada bagian atas itu berasal dari arteri carotis externa, lalu arteri maxillaris, ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Lalu ada arteri facialis, ramus tonsillaris, dan arteri palatina ascendens. Terus ada arteri pharyngea ascendens dan arteri lingualis. Untuk bagian bawahnya itu berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, arteri thyroidea inferior, terus ramus pharyngealis. Terus tonsilla palatina mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris, arteri dari arteri facialis. Terus selanjutnya untuk venanya sendiri ada plexus venae pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior itu atas, dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior di bawah. Lalu untuk inervasinya sendiri itu yang mengatur sensorik diatur oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan yang mengatur motorik itu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya kita lanjut ke jantung. Di jantung sendiri kita akan membahas perikardium, struktur eksterna jantung, struktur interna jantung, katup jantung, dan neurovaskularisasinya. Pertama di sini perikardium. Perikardium itu lapisan pembungkus jantung. Jantung terbagi beberapa struktur. Berdasarkan jaringan pembentuknya itu ada perikardium fibrous dan perikardium serous. Yang fibrous itu yang serous ini dibagi 2, parietal dan visceral. Terus di antara dua struktur tadi, di antara perikardium serous, parietal, dan visceral, di tengah-tengahnya ada ruang yaitu cavum pericardii. Ini diisi oleh cairan serous atau liquor pericardii. Seperti ini gambarannya lah ya.
Selanjutnya ini gambaran lebih jelasnya. Perikardium ini yang putih-putih ini, terus perikardium serosum, itu yang di sini ya, kurang lebih begitu. Terus selanjutnya untuk struktur eksternal jantung, jadi struktur eksternalnya itu punya satu apex, satu basis, dan 3 fasies. Apexnya itu mengarah ke pinggang kiri, dia ini kayak di bagian depan jantung gitu. Terus satu basisnya itu mengarah ke bahu kanan, dia terletak kayak di belakang jantung gitu, permukaannya halus mengarah ke bahu kanan. Terus 3 fasies, ada fasies diafragma, fasies pulmonal, dan sternokostal. Masing-masing fasies punya struktur khasnya sendiri. Untuk apexnya itu ada di bagian sini, yang kayak bagian tajam ke bawah gini bentuknya. Terus untuk si basisnya itu ada di belakang bagian ini, bagian belakangnya jantung. Oke, selanjutnya struktur internal jantung. Ada 4 struktur internalnya, ada atrium dexter, ada atrium sinister, ada ventricle dexter, sama ventricle sinister. Pertama kita bahas dulu atrium dexter. Atrium dexter itu terdapat ada bagian halusnya yang disebut sinus venorum cavarum. Terus ada bagian sulcus yang luar dan crista dalam. Terus ada bagian terminalis yang kasar, itu disebut musculus pectinati. Terus ada septum interatrial. Terus terdapat fossa ovale yang merupakan muara dari ostium. Ada VCS, vena cava superior dari ostium vena cava superior. Terus ada vena cava inferior dari ostium vena cava inferior. Terus ada sinus coronaria dari ostium sulcus coronaria. Terus ada vena cordis minimae dari foramen venarum cavarum. Gambarnya bisa dilihat di sini. Ini merupakan vena cava superior. Ini vena cava superior. Lalu di sini vena cava inferior. Lanjut, atrium sinister. Di sini terdapat sinus venorum cavarum, ada auricula disebut auricula sinistra. Terus ada fossa valis dan valvular foraminis ovale. Terus merupakan muara dari 2 buah vena pulmodextra dan vena pulmosinistra superior et inferior. Vena pulmonalis dextra. Yang 2 ini 2 buah vena pulmodextra dan vena pulmo superior ini. Lanjut, ventricle dexter. Di sini struktur penting yang perlu diketahui itu ada trabecula canine tersusun dari 3 struktur, ada musculus papillaris dan chordae tendinea. Terus ada moderator band atau biasa disebut bundle of disc. Terus ada rigi, serta ada cathode cuspidales juga. Fungsi cathode cuspidales ini fungsinya nyalurin ke pulmo. Terus punya ostium tractus pulmonalis. Ya, begitulah. Terus selanjutnya lanjut ke ventricle sinister. Ventricle sinister ini punya lapisan miokardium yang paling tebal. Miokardium sendiri itu terdiri dari otot yang tebal
Eh, hmm, dia itu kenapa dilapisi myokardium yang tebal, karena fungsinya untuk memompa jantung dari si ventricle sinister ini ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Terus ada musculus papillaris juga. Musculus papillaris ini ada yang anterior sama ada yang posterior. Selanjutnya valve atau katup. Di sini dibagi dua jenis, ada semilunaris, itu aorta dan pulmonalis. Terus ada atrioventricularis, itu ada mitral atau bicuspidalis dan tricuspidalis. Aorta itu katup aorta semilunaris itu yang mengarah ke luar jantung, sedangkan atrioventricularis itu yang berada di dalam jantung. Di sini ada katup tricuspidal. Ada katup tricuspidal. Terus ada katup mitral. Ini yang ini. Ini lebih jelasnya. Ini katup pulmonalis. Terus ini katup aorta, terus ini katup mitral, ini katup tricuspidal. Selanjutnya mekanisme katup. Jadi intinya katup membuka bila tekanan di belakang katup membesar, lalu menutup bila tekanan di depan katup membesar. Jadi ini katup. Di sini tekanannya lebih besar, maka dari itu dia membuka. Terus setelah ke sini tekanan di sini lebih kecil. Kalau udah tekanannya lebih kecil, maka otomatis si katup ini dia akan menutup agar darah tidak bisa balik. Jadi pada saat sistol, maka ventricle akan berkontraksi, membuat otot-otot di ventricle itu memendek. Nah, ini yang bikin ruang volume mengecil di ventricle, yang berdampak pada tingginya tekanan di dalam ventricle. Terus tekanan ventricle jauh lebih besar daripada atrium, yang membuat katup itu membuka dan aliran darah menuju ke atrium. Terus katup akan kembali ke posisi semula karena ada struktur yang membantunya, yaitu ada chorda tendinea dan musculus papillaris. Sedangkan pada saat distol terjadi relaksasi saat otot ventricle membuat volume di ventricle itu membesar, otomatis tekanannya lebih kecil daripada atrium yang berkontraksi. Terus di sini tekanan atrium lebih besar daripada ventricle, menyebabkan darah masuk ke ventricle, katup membuka dan kembali menutup. Ketika volume di ventricle sudah penuh akan darah, nanti dibantu oleh chorda tendinea dan musculus papillaris. Ini gambar katup lebih jelasnya. Ya. Lanjut struktur. Lanjut ke skeleton cordis. Skeleton cordis sendiri ini terdiri dari 3, ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, sama septum membranacea atau pars membranacea. Terus fungsinya untuk tempat melekat myokardium, tempat perlekatan cuspis atau katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Untuk bagiannya sendiri, untuk annulus fibrosus itu yang ini annulus fibrosus ada dexter dan sinister. Di sini yang sinister atau kiri, terus di sini yang kanan atau dexter. Terus di sini ada trigonum fibrosum. Lanjut ke diafragma. Yang pertama ada pars sternalis, isinya itu trigonum sternocostal atau lare yang dilewati oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa lymphatica, tempat lemah atau locus minimalis resistensi hernia diafragmatica.
Terus yang kedua ada pars costalisnya, bentuknya seperti kubah pada diafragma. Yang ketiga ada pars lumbalis, yaitu isinya ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medial. Ini yang merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major. Terus ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral. Ini merupakan penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk dua crura muskular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Lalu batas medial kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta, serta ada hiatus aorticus. Lalu pars diafragmatika melekat pada costa 11 dan 12 dan sering terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbocostal Butz Deleity yang merupakan locus minoris resistensi. Di sini centrum tendineum, ada hiatus aorticus setinggi vertebra thoracalis 12 dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos dan hemiazygos. Terus ada hiatus esophagus setinggi VTH 10 dilalui oleh esophagus, nervi vagi, ramus esophagi, terus arteri gastrika sinistra. Terus ada foramen vena cava morgani itu setinggi VTH 8 dilalui oleh vena cava inferior dan nervus branicus dexter serta vasa lymphatica. Terus trigonum sternocostal atau disebut pare dilalui oleh arteri venae gastrika superior dan vasa lymphatica. Ini gambarannya centrum tendineum. Centrum tendineum ini yang putih-putih itu. Neurovascularisasi diafragma, vaskularisasinya ada arteri plenica inferior, arteri plenica superior, arteri pericardiopleunica, arteri musculoplenica, drainase vena paralel dengan arterinya. Terus diinervasi oleh nervus plenicus, ini nervus finalis C3 sampai C5. Nervus plenica dan arteri pericardiopleunica itu ada di ini. Yang merah itu arteri, yang biru vena, yang kuning sendiri itu nervus. Ini juga ada yang kuning nervus plenicus, yang merah vena pericardiopleunica, yang merah arteri pericardiopleunica, yang biru vena pericardiopleunica. Terus ada yang ini arteri musculoplenica. Ya begitulah. Terus lanjut ke mediastinum. Mediastinum ini merupakan ruangan dalam cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleuralis. Nah, dia ini merupakan sebuah bidang transversus membentang dari angulus ternalis yang merupakan pertemuan antara manubrium dan corpus terni sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan VTH 5 membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Mediastinum inferius nanti dibagi menjadi 3, ada mediastinum inferius anterius, inferius medius, dan inferius posterius. Untuk bagiannya itu yang berwarna biru ini merupakan mediastinum inferius. Terus untuk yang kuning ini merupakan mediastinum inferius yang bagian anterior. Terus yang merah ini merupakan mediastinum inferius yang pars media. Terus yang hijau ini merupakan mediastinum inferius pars posteriornya. Selanjutnya untuk isi-isinya di mediastinum superius ini dia membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane termasuk angulus ternalis dan antara VTH 45. Isinya itu banyak, ada thymus, trachea, esophagus, terus arcus aorta dengan 3 cabangnya dan lain-lain. Terus mediastinum inferius tadi dibagi menjadi 3, kalau yang
Mediastinum inferior anterior itu letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum, jadi antara tengah itu. Terus dan musculi transversus thoracis, isinya itu ada thymus, nodi lymphatic, lemak, jaringan, ikat longgar. Terus mediastinum inferior yang bagian media itu letaknya di antara cavitas pleura dextra et sinistra, isinya ada cor atau jantung, pericardium, nervus phrenikus, pangkal aorta, arteria dan vena pulmonalis, ada vena cava dan bronchi primarii. Terus untuk mediastinum inferior bagian posteriornya itu letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus dan nervus plangnicus. Lanjut. Oh, udah selesai. Sekian dari